Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini Senin 1 Juni 2020, kita merayakan hari Pentakosta yang kedua, yaitu peringatan hari turunnya Roh Kudus, yang mengingatkan semua orang percaya mengenal Roh yang berasal dari Allah dan hidup di dalam Roh. Pentakosta mengingatkan kita atas sejarah berdirinya gereja. Setiap orang percaya diutus menjadi saksi Kristus dan dikuatkan oleh Roh. Kita telah disatukan oleh Roh Kudus di dalam persekutuan jemaat, menjadi satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan. Kita telah menjadi satu di dalam darah Yesus Kristus, tanpa memandang latar belakang suku, warna kulit, bahasa dan bangsa, dan kita telah menjadi satu di dalam Yesus, satu dalam iman dan baptisan. Nabi Yesaya mengatakan, Roh Tuhan Allah padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Dia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan, dan kelepasan kepada para tahanan. Saudara seiman, kenalilah Roh yang berasal dari Allah, hasilkanlah buah Roh, sebab itulah yang diinginkan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, 3, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengambil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan pemahaman tentang hari turunnya Roh Kudus. Marilah kita menyegarkan kembali pemahaman kita tentang hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus melalui ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan janji tentang keselamatan. Saudara yang telah menerima urapan Roh Kudus, datanglah menghadap Tuhan dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kita di masa lampau. Marilah kita sujud berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat menyesal dan malu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kasihilah kami menurut kasih setiamu yang besar, selamatkanlah kami dari musuh kami, yaitu iblis yang berusaha menelan hidup kami. Kami sering berdoa dengan ucapan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Terkadang kami tidak menuruti kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami menjadi gelisah dan susah. Kami sering melupakan Engkau ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, janganlah balaskan segala dosa dan kesalahan kami. Dengarlah seruan kami. Kami sangat susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Bermurah hatilah bagi kami. Kadang hidup kita dipenuhi rasa gelisah dan takut karena mendengar berbagai masalah dan persoalan, sehingga kami menjalani hidup dengan ketakutan. Ajarlah kami akan kebenaran firman-Mu yang berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon ampun atas segala dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sangat menderita dan malu atas dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, teguhkanlah hati kami. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersukacita menjalani hidup kami.
Engkaulah sumber pengasihan dan berkat. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya berusaha hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah perkataan dan perbuatan kami penuh kasih sebagai buah roh yang kami terima hari ini. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Pentakosta kedua ini tertulis di Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Marilah kita membacanya secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ia kata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu.
Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Majelis AKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita sekalian. Warta singkat 1 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta kedua. Minggu Pentakosta artinya memperingati turunnya Roh Kudus pada hari yang ke-50 atau 7 minggu sesudah Paskah. Topik minggu ini adalah hidup oleh kuasa Roh. Yang kedua, ibadah minggu online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah-ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Kiranya seluruh rangkaian acara ibadah berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketiga, pelayan firman. Pelayan yang menyampaikan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta kedua ini adalah Amang Pendeta Desmond Hutagaol. Beliau adalah pimpinan pos permingguan Gading Serpong. Seluruh majelis dan anggota jemaat HKBP Serpong menyampaikan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta.
Yang keempat, Pentakosta kedua. Pada hari ini Senin 1 Juni 2020 pukul 20 WIB, kita melaksanakan kebaktian ibadah Pentakosta kedua yang ditayangkan melalui YouTube HKBP Serpong. Demikianlah warta Minggu Pentakosta hari kedua ini untuk kita. Warta yang lainnya dapat kita baca pada lembar tertulis yang dibagikan melalui WA Group. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan di malam hari ini. Sungguh indah kasih penyertaan-Mu, kami bisa merasakan sukacita. Kami merayakan Pentakosta hari kedua. Ini semua adalah belas kasihan yang daripadamu Tuhan. Engkau memimpin kami, menjamah kehidupan kami, sehingga sukacita kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah lewat Roh Kudus ini Tuhan, kiranya hati kami, iman kami senantiasa hanya bersandar kepadamu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami merasakan akan rasa adanya ketakutan di saat-saat sedang merebaknya wabah virus corona. Tuhan, kami percaya bahwa biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu senantiasa menjamah kehidupan kami. Kami semua Majelis HKBP Serpong dan seluruh jemaat, agar kekuatan dan kesehatan yang daripadamu Tuhan, kami bisa menjalani hidup ini tanpa adanya rasa ketakutan. Bapa di surga, kami juga percaya bahwa sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Desmond Huta Gaul. Tuhan, urapi hati dan pikiran Amang Pendeta untuk menyampaikan firman itu Tuhan, sehingga lewat firman-Mu itu menjadi kekuatan dan jalan hidup kami untuk senantiasa dekat padamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami, Engkau ingatkan kami Bapa, untuk kami selalu ingat akan protokol yang disampaikan oleh pemerintah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang belum sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat Pentakosta bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Pentakosta kedua ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua,
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup oleh kuasa roh. Hidup oleh kuasa roh. Habonarodo bona merupakan falsafah hidup orang Batak Simalungun yang berarti kebenaran menjadi dasar setiap perilaku. Kebenaran menjadi pokok utama. Kebenaran menjadi sikap, perilaku, ideologi dalam kehidupan orang Batak Simalungun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Sebagaimana diberitakan dalam kisah penciptaan, Dia menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Termasuk manusia dan semua pikiran dan pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian melaluinya semakin nampaklah kebesaran dan kuasa Allah melalui diri manusia itu, yang diciptakan segambar dan serupa dengannya. Inilah kebenaran yang sejati. Odo habonaron natutu situtu, habonarodo bona. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pikiran dan pengetahuan yang Allah tanamkan dipakai oleh manusia untuk mencari cara bagaimana menyangkal keberadaan Allah Sang Pencipta. Dengan berbagai penelitian dan pengetahuan yang dimiliki, manusia berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Allah. Apa yang terjadi, saudara? Banyak bukti sejarah yang menunjukkan kepada kita bahwa di akhir perjalanan orang yang menjauh dari Allah, dia akan mendapatkan banyak musibah. Dia tidak akan mendapatkan hidup yang tenang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu banyak buah, begitu banyak hasil dari pengetahuan yang Allah berikan,
yang Allah tanamkan dalam kehidupan manusia. Baik itu mensejahterakan, baik itu memperbaiki kehidupan. Akan tetapi ada juga yang memakainya untuk menyengsarakan orang lain. Terlebih dalam era revolusi industri 4.0 pada saat ini, pengetahuan yang Allah berikan pada manusia itu ternyata sudah bisa ditanamkan dalam sebuah mesin. Ternyata sudah bisa ditanamkan dalam sebuah program yang disebut sebagai artificial intelligence. Dan masih banyak hal lain. Dan ternyata pengetahuan yang Allah berikan itu dapat dipakai untuk mencapai apa yang manusia inginkan di dunia ini. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Untuk itulah dibutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sangat kita butuhkan untuk menuntun kita memakai pengetahuan, memakai kecerdasan yang telah Allah tanamkan dalam diri setiap orang. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada nats ini. Ketika ia mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus, saudara, Paulus tidak menggunakan pengetahuan duniawi yang ia miliki. Kita sudah tahu bahwa Paulus memiliki kecakapan retorik. Paulus memiliki intelektual yang tinggi yang ia dapatkan dari gurunya Gamaliel. Bahkan dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus yang disalibkan. Jika kita baca kembali dalam ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus benar-benar mengosongkan segala pengetahuannya untuk memberitakan Kristus yang telah dibangkitkan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi sebenarnya di Korintus? Mengapa Paulus harus melakukan hal itu? Ternyata pada masa itu di Korintus terjadi pengkotak-kotakan. Jemaat terkotak-kotak karena pengetahuan. Ada yang menamakan dirinya golongan Paulus. Ada yang menamakan dirinya golongan Apolos. Dan ada yang menamakan dirinya golongan Kefas. Pengkotak-kotakan karena pengetahuan inilah yang menyebabkan mereka tidak lagi terfokus untuk mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Untuk mengetahui apakah yang telah Yesus berikan bagi diri setiap orang percaya. Mereka sibuk dengan debat-debat, mereka sibuk hingga melupakan intisari dari pemberitaan Kristus, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Saudara, inilah inti dari pemberitaan kabar baik itu. Sehingga hikmat dunia memang benar-benar tidak dibutuhkan untuk memberitakannya. Pemberitaan kabar baik tidak mengandalkan kecerdasan, tidak mengandalkan
intelektual pemikiran manusia. Akan tetapi pemberitaan firman Tuhan mengandalkan kekuatan roh yang bekerja membuka hati, membuka pikiran kita untuk mendengar dan percaya. Jadi bukan karena hebatnya seorang pengkhotbah mengkhotbahkan sebuah firman Tuhan sehingga kamu menjadi percaya, tetapi semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja atas diri setiap orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Juga dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti Roh Kudus itu diam di dalam kita. Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri orang percaya. Dikatakan Allah hanya tinggal di tempat yang kudus. Jika kita runut kembali bagaimana Musa datang kepada Allah di Gunung Sinai, kemudian Allah berkata, berhenti di sana dan tinggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Dengan demikian, bagaimana mungkin setiap orang percaya menjadi tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus? Berarti kita harus sudah dikuduskan oleh Allah. Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam kita, sebab kita telah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang kita terima, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam baptisan kudus. Dan kita juga telah dimateraikan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi kudus. Dan kita menjadi layak tempat kediaman Roh Kudus. Jika kita lihat dalam konfesi HKBP, apa sebenarnya Roh Kudus dan apa saja pekerjaannya? Dalam konfesi HKBP, Roh Kuduslah yang memelihara, Roh Kuduslah yang menuntun, Roh Kuduslah yang bernubuat bagi manusia. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus di dunia ini untuk memanggil, untuk mengumpulkan, untuk menyatukan orang percaya dalam persekutuan, menggalakkan kesaksian, menggalakkan pelayanan. Roh Kuduslah yang memateraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran. Dan Roh Kudus juga yang mengajarkan manusia untuk memuliakan Allah. Dan yang terakhir, Roh Kudus juga menyediakan senjata roh bagi setiap orang percaya. Ada amin, saudara-saudari?
Itulah pekerjaan Roh Kudus di dunia ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sehingga seperti Paulus, kita tidak lagi mengandalkan hikmat manusia untuk memberitakan kabar baik itu, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Hari turunnya Roh Kudus merupakan langkah awal bangkitnya gereja, bangkitnya pekabaran Injil. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kabarkan Injil dengan tidak tergantung kepada hikmat manusia, tapi bergantunglah hanya kepada kekuatan Roh Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami, telah bangkit dan telah naik ke surga. Engkau juga telah mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, kami mampu untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Semuanya itu hanya oleh anugerah-Mu semata. Kami memohon juga kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu segala yang terjadi di sekitar kami. Karena pengaruh dari penyakit COVID-19, banyak pekerjaan, banyak pelayanan, banyak pemberitaan kami yang tertunda Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin tunjukkan melalui setiap kejadian yang terjadi di sekitar kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terkena penyakit COVID-19. Mereka sedang berjuang untuk kesembuhan mereka. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkaulah kiranya menambahkan kekuatan kepada mereka. Terlebih Engkaulah kiranya Tuhan yang menambahkan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka semakin kuat untuk bisa melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, dan mereka mampu keluar sebagai pemenang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk segenap tim medis dan para dokter yang berjuang keras untuk mengobati setiap pasien. Engkau kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu dan memiliki kekuatan untuk tetap melakukan tugas mereka. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu HKBP Serpong. Engkau kiranya Tuhan yang tetap memberkati kami, mulai dari anak-anak sampai kepada yang dewasa, dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau kiranya Tuhan yang tetap beserta kami, sehingga apapun pekerjaan kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Banyak dosa dan kesalahan kami ya Bapa, ampunkan kami, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.